Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah konseling individual, yaitu Ibu Dr. Anda Tri Umari MSI dan Ibu Kiki Maria SPDI MPD. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai teknik khusus dalam konseling individual. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama ada Khairatul Nabila, yang kedua saya sendiri Syarani Putri, dan yang ketiga ada Syarwina Putri Gea. Teknik yang pertama yaitu penenangan sederhana. Menurut Suwandi dan kawan-kawan tahun 2021, relaksasi atau penenangan sederhana bertujuan untuk membantu klien yang mengalami ketegangan psikis sehingga ketegangan fisik menjadi lebih tenang dan lebih segar. Teknik ini dapat membantu klien melakukan pengenalan diri secara batiniah dan dapat digunakan untuk membantu klien mengendalikan diri. Relaksasi dilakukan dengan cara melatih klien mengendurkan bagian tubuhnya yang mengalami ketegangan, baik keseluruhan maupun pada bagian-bagian tertentu. Penenangan ini dicapai dengan cara mengendurkan urat-urat seluruh bagian badan secara berangsur-angsur sehingga tidak ada lagi bagian yang kejang atau kaku. Dengan hilangnya ketegangan pada badan klien akan berpengaruh kepada keadaan psikisnya. Teknik penenangan ini dapat diberikan kepada klien yang kejang karena keletihan jasmani, bosan menghadapi kehidupan, bingung, ragu-ragu, dan kondisi tertekan lainnya karena kekecewaan yang dialami oleh klien. Teknik penenangan ini dapat dilakukan dengan meminta klien untuk duduk atau berbaring secara santai lalu membimbing klien dengan suasana atau kata-kata suara tertentu agar klien mengosongkan pikirannya dari hal-hal yang mengganggu. Selanjutnya meminta klien untuk menarik nafas dalam-dalam melalui hidung dan menahannya sebentar lalu menghembuskan napas perlahan-lahan melalui mulut. Latihan ini dapat diulangi beberapa kali sampai keadaan klien benar-benar tenang dan segar kembali. Untuk bagian tubuh yang masih kejang atau kaku, dapat dilakukan dengan cara meminta klien untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh yang tegang dan kaku itu secara santai sampai bagian itu benar-benar menjadi kendor dan segar. Kelebihan teknik penenangan sederhana. Ada beberapa kelebihannya, diantaranya yang pertama, mudah diajarkan dan dipelajari. Yang kedua, latihan penenangan dapat dengan mudah digunakan secara luas dalam berbagai suasana kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, yaitu dapat digunakan konselor sebagai penunjang bagi teknik yang lain dalam konseling. Selanjutnya, contoh teknik penenangan sederhana. Penenangan sederhana yang diberikan konselor kepada klien yang gugup dan gelisah saat mengemukakan masalahnya. Nah, jadi konselor ini dapat memberikan latihan dengan instruksi sebagai berikut. Contohnya itu, silahkan bersandar di kursi dengan santai, lemaskan seluruh bagian tubuh Anda sehingga Anda merasa santai. Pejamkan mata Anda, tarik nafas melalui hidung, isi penuh paru-paru, tahan, keluarkan nafas Anda secara perlahan-lahan melalui mulut, tarik nafas dalam-dalam, ya, tahan, keluarkan nafas Anda perlahan-lahan melalui mulut, kendorkan tangan dan bagian badan lainnya, sampai benar-benar merasa menyenangkan. Teknik yang kedua yaitu penenangan penuh. Nah, penenangan penuh ini adalah teknik dalam konseling yang digunakan untuk membantu klien mencapai kondisi relaksasi dan ketenangan yang secara mendalam. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi kecemasan, ketegangan emosional, dan membantu klien menjadi lebih nyaman dalam proses konseling. Tujuan utama teknik ini adalah untuk memfasilitasi klien agar lebih fokus dan terbuka dalam sesi konseling dengan kondisi emosional yang stabil. Terdapat beberapa prinsip dalam penenangan penuh. Yang pertama itu kesadaran diri. Nah, klien ini diajak untuk meningkatkan kesadaran diri baik terhadap tubuh maupun pikiran sebagai cara untuk melepaskan beban yang mungkin tidak disadari. Yang kedua, perlambatan nafas.
mengontrol pernafasan untuk membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih tenang. Dan yang ketiga yaitu penyampaian empati oleh konselor. Konselor memberikan dukungan emosional dan sikap penerimaan tanpa penilaian, sehingga klien merasa diterima dan nyaman. Selanjutnya, terdapat 4 metode penenangan penuh. Yang pertama itu teknik pernafasan dalam atau deep breathing. Dengan mengajak klien bernafas dalam-dalam untuk memulai kondisi relaksasi dengan fokus pada ritme nafas untuk mengurangi ketegangan. Yang kedua, visualisasi positif. Dengan meminta klien membayangkan situasi yang menenangkan seperti berada di tempat yang aman atau nyaman guna meredakan stres. Yang ketiga, latihan relaksasi progresif. Dengan menginstruksikan klien untuk meregangkan dan mengendurkan setiap bagian tubuh secara bertahap, mulai dari kepala hingga kaki. Dan yang terakhir yaitu mindfulness. Menggunakan teknik kesadaran penuh agar klien bisa berada di saat ini dan menenangkan pikiran yang cenderung berpacu. Yang terakhir yaitu langkah-langkah penerapan teknik penenangan penuh. Yang pertama, membangun suasana nyaman. Nah, konselor ini menciptakan lingkungan yang mendukung dengan pencahayaan, suara, dan posisi duduk yang nyaman. Yang kedua, instruksi bertahap. Konselor ini memberikan instruksi secara bertahap dan tenang agar klien dapat memahami setiap langkah. Yang ketiga, evaluasi kondisi klien. Nah, konselor ini perlu memperhatikan respon klien dan memastikan apakah teknik ini memberikan efek yang diharapkan. Yang terakhir itu menutup sesi dengan lembut. Setelah mencapai kondisi tenang, konselor ini menutup sesi secara perlahan untuk menjaga kestabilan emosi klien. Menurut Sudja Akmal, 2016, halaman 195, teknik desensitisasi sistematis merupakan suatu teknik konseling untuk melatih klien agar tidak terlalu sensitif terhadap kondisi emosi diri maupun kondisi sosial tertentu. Dan dikatakan sistematis bahwa latihan ini diberikan secara bertahap dan mendapatkan petunjuk setelah klien memperoleh konseling. Adapun tujuan teknik desensitisasi sistematis adalah untuk peningkatan relaksasi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan berat seperti stres, frustasi, kecemasan, atau kekecewaan mendalam. Dalam hal ini, teknik ini memberikan peluang kepada klien untuk bisa melewati kondisi sulit dengan fisik yang baik. Adapun langkah-langkah penerapan teknik desensitisasi sistematis adalah menjelaskan apa dan mengapa teknik desensitisasi diberikan pada klien dengan maksud agar klien yakin teknik ini dapat mengurangi stres dan rasa takutnya. B. Melakukan latihan penenangan agar klien benar-benar dalam kondisi rileks dengan uji sensitif seperti membayangkan panas dan dingin. C. Konselor menganalisis kejadian-kejadian yang bersangkut paut dengan keadaan yang menjadikan klien terlalu sensitif terhadap sesuatu. Kemudian, konselor melakukan hal-hal. Pertama, konselor membantu menulis beberapa macam kalimat berkenaan dengan rasa takut klien pada sesuatu dalam bentuk daftar. 2. Menyusun dan melengkapi daftar tersebut bersama klien. 3. Membantu klien dan mengurutkan jenjang daftar masalah yang paling ditakuti sampai kepada masalah yang sangat ditakuti. D. Menyelenggarakan desensitisasi sistematis dengan cara pertama, klien diminta menyusun daftar perilaku. 2. Klien disuruh duduk dengan rileks. 3. Klien diminta untuk memejamkan mata, menaruh tangan di paha dengan keadaan tenang, membayangkan panas dan dingin pada masing-masing tangan sebagai uji sensitif, sampai benar-benar rileks dan klien siap untuk memulai tahapan selanjutnya. 4. Klien diminta untuk menggerakkan mulut, hidung, dan tangan apabila tidak bisa melawan rasa takut yang dialami. 5. Klien diminta untuk menukar rasa takut atau penolakannya dengan perasaan lawannya. 6. Klien mengikuti instruksi-instruksi yang diberikan oleh konselor, di mana konselor memberikan instruksi isyarat kepada klien untuk menggerakkan mulut, hidung, atau tangan ketika klien tidak bisa melawan rasa takut yang ia rasakan. 7. Ketika rasa takut mulai menghinggapi klien secepat itu pula, klien diminta untuk desensitisasi, menghilangkan atau melawan rasa takut tersebut sampai berani. 8. Konselor memberikan stimulus dengan kata-kata yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi klien. 9. Apabila berhasil, maka klien diminta untuk desensitisasi ke masalah selanjutnya sampai selesai. F. Melakukan evaluasi
dan tindak lanjut dengan cara mengulang kembali urut jenjang sama bila klien masih takut. Selanjutnya, teknik kursi kosong. Menurut Suwandi Ahmad dan kawan-kawan 2021, teknik kursi kosong merupakan teknik khusus dalam konseling yang dilakukan untuk mengubah tingkah laku klien dengan cara berkomunikasi dengan alat bantu berupa kursi kosong. Teknik ini dimaksudkan untuk melatih klien berbicara dengan wajar kepada orang lain dengan menggunakan kursi kosong sebagai media yang menampilkan orang ketiga sebagai tempat klien berbicara. Tujuan dari dilakukannya teknik kursi kosong itu adalah yang pertama, mengatasi masalah klien yang menyangkut hubungan antar orang. Yang kedua, agar merubah tingkah laku dan cara berkomunikasi klien dengan menggunakan kursi kosong. Dan yang ketiga, membantu klien untuk mampu berkomunikasi dengan baik sehingga masalahnya terselesaikan. Syarat teknik kursi kosong. Yang pertama, konselor harus terlebih dahulu menjelajahi masalah yang dihadapi klien, sehingga konselor dapat mengetahui bahwa klien benar-benar perlu mempelajari cara berkomunikasi dengan orang lain atau tidak. Selanjutnya, masalah utama yang dihadapi oleh klien adalah hubungan antar orang atau dengan orang lain. Yang ketiga, hubungan yang tidak harmonis dan komunikasi yang tidak lancar. Yang keempat, ketika klien tidak mengetahui cara untuk memulai pembicaraan. Yang kelima, ketika klien menyadari perlunya latihan teknik kursi kosong ini. Dan yang keenam, konselor harus memiliki keterampilan dan berkomunikasi dalam kadar yang sangat baik. Selanjutnya, pelaksanaan teknik. Yang pertama, tahap persiapan. Konselor menjelaskan pentingnya dilakukan teknik kursi kosong yang meliputi pengertian, tujuan, dan cara melakukannya guna membantu diri klien. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Yang pertama, konselor perlu menyediakan kursi kosong. Yang kedua, konselor meminta kepada klien untuk membayangkan orang lain atau lawan bicara klien yang ada di kursi kosong tersebut. Yang ketiga, konselor meminta klien membicarakan masalahnya kepada orang yang dibayangkannya itu. Yang keempat, konselor memberitahu penguatan dan perbaikan terhadap isi dan cara klien berkomunikasi. Bila perlu, konselor menawarkan kepada klien pernyataan yang lebih baik untuk disampaikan klien selanjutnya. Yang kelima, konselor meminta klien membayangkan kemungkinan tanggapan lawan bicaranya. Kemudian meminta tanggapan klien tentang tanggapan lawan bicaranya. Yang keenam, konselor meminta klien mengemukakan kemungkinan kemudahan dan hambatan yang mungkin ditemui klien saat melakukan usaha yang sesungguhnya. Konselor juga bisa mengajak klien memikirkan kemungkinan mengatasi hambatan yang mungkin ditemuinya tersebut. Selanjutnya, tahap pengakhiran. Pada tahap ini, konselor perlu membahas kontrak dengan klien, tentang waktu dan tempat klien akan melakukan kegiatan yang telah dilatihkannya tersebut. Dalam kesempatan itu juga, perlu dibahas perlu atau tidaknya klien melaporkan hasil kegiatannya kepada konselor dan perlu atau tidaknya konseling lanjutan diadakan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan tadi, bahwa teknik khusus dalam konseling individual seperti teknik penenangan sederhana, penenangan penuh, desensitisasi, dan kursi kosong merupakan pendekatan yang sangat efektif untuk membantu klien mengatasi masalah psikologis mereka. Teknik-teknik ini membantu klien mencapai relaksasi, mengurangi ketegangan, baik ketegangan fisik dan emosional, dan meningkatkan keterampilan dalam berkomunikasi atau menghadapi situasi yang sulit. Setiap teknik memiliki keunggulan masing-masing, dan penerapannya bergantung pada kebutuhan serta kondisi klien pada saat itu. Sekian pemaparan materi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.